Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Tomo dari kelompok 8. Pada siang kali ini saya ingin memberikan sedikit presentasi tentang tugas presentasi dari mata kuliah pengelasan teknik yang diampu oleh Bapak Nurkolis. Berikut tugas presentasi kami, yaitu dengan judul analisa perbandingan hasil pengelasan Gitau dan Esmau pada pipa A36 dengan metode uji radiografi. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama Ghifari Fatkul Falah, yang kedua Muhammad Adil Akson, yang ketiga saya sendiri David Nurtomo. Untuk latar belakang kita sendiri, yaitu pengelasan memainkan peran penting dalam teknologi manufaktur, terutama dalam konstruksi dan perpipaan bertekanan di perusahaan migas. Esmau adalah metode pengelasan yang paling umum digunakan dalam konstruksi karena lebih praktis, mudah dioperasikan, dapat digunakan untuk segala posisi dan efisien. Selain Esmau, pengelasan konstruksi juga dapat dilakukan dengan metode Gitau yang menggunakan gas inlet sebagai pelindung dan tungsten sebagai pengantar arus listrik. Kegagalan atau cacat las sering terjadi dan sangat rentan menyebabkan bocoran pada pipa yang bertekanan, sehingga pengujian kualitas pengelasan menjadi sangat penting. Pengujian yang dilakukan adalah uji tidak merusak, yang merupakan tes fisik untuk mencari cacat tanpa merusak dan menghancurkan benda uji. Untuk kajian teoritis kami, yang pertama yaitu salah satu metode NTD yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes radiografi yang menggunakan sinar X untuk mendeteksi cacat pada sambungan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan analisa dan pengamatan perbandingan hasil pengelasan Gitau dan Esmau terhadap uji radiografi tes pada material pipa A36. Lanjut, metode penelitian A. Pengumpulan data. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, yaitu mengambil data dari buku penunjang, tabel pengujian tes radiografi, dan jurnal yang berkaitan dengan pengelasan GTAW dan SMAW pada pipa A36. Lalu wawancara, yaitu mencari informasi mengenai proses penyambungan pengelasan dan kelayakan prosedur. Lalu observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses pergantian pipa dan penerapannya oleh juru las. B. Analisis data. Data dianalisis menggunakan kriteria terkait dan didukung oleh bukti ilmiah untuk membahas tujuan rumusan masalah. Lalu penentuan metode pengelasan yang tepat dilakukan menggunakan metode perbandingan eksponensial. C. Tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di PTX di laboratorium pengelasan, tempat proses pembentukan spesimen pengelasan dan pengujian tes radiografi. D. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, mesin pemotong pipa, lalu mesin las, lalu elektroda E7016, lalu gerinda amplas, lalu sarung tangan kulit, pipa A36, terus sikat kawat, dan palu. Proses pengelasan. Penyambungan dua bagian logam sampai titik kristalisasinya, baik dengan bahan tambahan maupun tanpanya, menggunakan panas untuk mencairkan bahan yang dilas. Bagian yang dilas menerima panas pengelasan setempat pada proses pengelasan berlangsung. Selama proses pengelasan, tegangan termal yang dihasilkan oleh perbedaan suhu antara logam induk dan area yang dilas menyebabkan tegangan sisa yang terjadi pada hasil las. Sifat fisik dan mekanis logam
sangat ditentukan oleh proses pelakon panas yang dapat memperbaiki sifat yang kurang menguntungkan dari bahan logam. Pengerjaan panas heat treatment mempunyai tujuan untuk memberikan sifat yang sesuai diinginkan. Lalu tahap ekspansi NDT. Pada saat proses pengelasan telah selesai dilakukan, perlu adanya pengujian terhadap kualitas hasil las tersebut untuk mengetahui apakah kualitas hasil pengelasan sudah sesuai dengan standar. Untuk mengetahui apakah hasil pengelasan sudah memenuhi standar kualitas, maka dilakukan ekspresi metode NDT, non-destructive test. Uji NDT yang akan digunakan penulis adalah tes radiografi. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, analisis hasil pengelasan SMAW. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 ini. Hasil penyiaran film radiografi untuk sambungan pengelasan pipa didapatkan untuk posisi 0-5. Tidak ada cacat pengelasan, no defect, sehingga dapat dikatakan clear. Untuk posisi 0-5 tidak dibutuhkan perbaikan atau pengelasan ulang. Untuk gambar 2, dapat diketahui bahwa di film pada posisi 5-10 terdapat cacat pengelasan berupa porosity, di mana porosity merupakan salah satu cacat dari suatu proses pengelasan yang dapat diakibatkan oleh terlalu rendahnya kecepatan aliran gas, terlalu cepat jalannya kawat las, terlalu tinggi arus listriknya, dan terlalu jauh jarak antara material dengan busur las. Untuk hasil pengelasan SMAW, pada gambar 3, film pada posisi 10-0 yang artinya tidak ada cacat pengelasan, no defect, sehingga tidak dibutuhkan perbaikan pengelasan pada posisi 10-0 ini. Di sini terdapat gambar 4, 5, dan 6. Film pada posisi 0-5, 5-10, dan 10-0 tidak ada cacat pengelasan atau no defect, sehingga tidak dibutuhkan perbaikan pengelasan pada posisi 0-5, 5-10, dan 10-0 ini. Bisa dilihat di sini ada tabel dari hasil pengujian tes radiografi. Di sini dapat dilihat bahwa pengelasan GTAW menghasilkan cacat yang lebih sedikit dibandingkan SMAW. Cacat yang paling sering muncul pada SMAW adalah porositas, yang dapat mempengaruhi kekuatan sambungan las. Bisa dilihat pada tabel 1. Di sini metode pengelasan SMAW memiliki cacat satu, yaitu porositas, sedangkan GTAW tidak terdapat cacat apapun. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis kualitas sambungan las menggunakan metode tes radiografi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan ini merupakan teknik uji tidak merusak yang efektif untuk mendeteksi cacat internal pada sambungan las, seperti porositas, retakan, dan incomplete fusion. Dengan penerapan metode ini, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai mutu sambungan las, sehingga dapat memastikan hasil pengelasan memenuhi standar kualitas yang lebih ditetapkan. Analisis tersebut membuktikan bahwa metode tes ini berperan penting dalam menjaga keandaian dan keselamatan konstruksi hasil pengelasan. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh jenis-jenis cacat las yang meliputi porositas, retakan, dan inklusi. Setiap cacat memiliki tingkat keparahan yang bervariasi, yang dapat mempengaruhi kualitas sambungan las. Temuan ini menegaskan pentingnya pengendalian parameter
pengelasan, dan pemeriksaan non-destruktif secara teliti untuk meminimalkan timbulnya cacat, serta menjaga mutu hasil pengelasan sesuai standar yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.